Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa bisa di masa sekarang ini. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penghormatan saya Ibu Siti Naila Fauzia SPD MPD dan kepada teman-teman semuanya. Baik, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang berjudul Pengasuhan menurut Makobi dan Martin. Perkenalkan, nama saya Nazila Fokani, MPM 2306 1042 10007. Baik, materinya yang pertama ada pengasuhan otoriter. Pengasuhan otoriter adalah orang tua yang menggunakan gaya pengasuhan ini memberikan banyak kontrol dan batasan, tetapi kurang memberikan kehangatan dan dukungan emosional. Dan juga anak diharapkan mengikuti aturan yang ketat yang ditetapkan oleh orang tua. Kegagalan untuk mengikuti aturan seperti itu biasanya mengakibatkan hukuman. Orang tua otoriter tidak menjelaskan dalam alasan dibalik aturan ini. Jika diminta untuk menjelaskan, orang tua mungkin hanya mengatakan karena saya bilang begitu. Selanjutnya tuh ada ciri-ciri otoriter. Ciri-ciri otoriter yang pertama itu menggunakan hukuman sebagai bentuk disiplin. Misalnya anak melakukan kesalahan, dia tidak mengikuti aturan dari orang tuanya dan anak tersebut diberikan hukuman supaya anak itu disiplin untuk menaati aturan-aturan selanjutnya. Yang kedua ada minimnya komunikasi dan dialog antara orang tua dan anak, yaitu komunikasi anak dan orang tua yang kurang di dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga ada kurangnya dukungan emosional orang tua. Baik, selanjutnya itu ada dampak otoriter. Dampak otoriter adalah anak-anak cenderung menjadi patuh, tetapi bisa juga mengalami masalah dengan harga diri dan keterampilan sosialnya. Baik, materi selanjutnya itu ada pengasuhan otoritatif. Pengasuhan otoritatif adalah orang tua yang menggunakan gaya ini memiliki aturan yang jelas dan memberikan penjelasan. Mereka juga memberikan dukungan emosional dan membiarkan anak untuk ikut berkembang dengan otonomi. Pada dasarnya, gaya asuh jenis ini menekankan pada komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Orang tua mendorong anaknya untuk menjadi mandiri, tetapi mereka juga memberikan batasan dan kendali terhadapnya. Selanjutnya ada ciri-ciri otoritatif. Yang pertama ada kombinasi dari disiplin yang konsisten dengan dukungan emosional. Yang kedua ada komunikasi dua arah yang sehat, yaitu komunikasi antara orang tua dan anak yang bisa membuat anak mengikuti aturan dari orang tua. Yang ketiga ada mengajarkan anak untuk menjadi mandiri sambil tetap memberikan bimbingan, seperti anak diajarkan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah seperti membersihkan mainan dan lain-lain. Selanjutnya ada dampak yaitu
Dampak otoritatif adalah anak-anak cenderung lebih berhasil secara akademis, memiliki harga diri yang tinggi, dan keterampilan sosial yang baik. Baik, selanjutnya ada pengasuhan permisif. Pengasuhan permisif adalah orang tua yang permisif, kadang-kadang disebut sebagai orang tua yang memanjakan. Sangat sedikit menuntut anak-anak mereka. Orang tua ini jarang mendisiplinkan anak-anak mereka karena mereka memiliki ekspektasi yang relatif rendah terhadap kedewasaan dan kepribadian anak dan pengendalian diri. Orang tua yang menggunakan gaya pengasuhan ini memberikan banyak kebebasan dan kehangatan, tetapi kurang memberikan kontrol dan batasan. Mereka cenderung memberikan banyak pujian dan perhatiannya tanpa memperhatikan perilaku anak. Selanjutnya ada ciri-ciri permisif. Ciri-ciri permisif yang pertama ada jarang menetapkan batasan atau aturan yang jelas. Yang kedua ada anak seringkali diizinkan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Yang ketiga ada komunikasi terbuka dan hubungan emosional yang kuat. Selanjutnya ada dampak permisif. Dampak permisif adalah anak-anak bisa tumbuh menjadi kreatif dan mandiri, tetapi mungkin kesulitan dalam mengatur diri dan menghormati batasan. Baik, selanjutnya ada pola pengasuhan tidak peduli. Pengasuhan tidak peduli atau disebut dengan neglectful, yaitu orang tua yang menggunakan gaya ini kurang menetapkan aturan dan kurang memberikan perhatian kepada anak. Mereka hanya mematuhi kebutuhan dasar anak tanpa memberikan dukungan atau panduan. Orang tua ini memberikan sedikit sekali kehangatan dan kendali terhadap anaknya. Bagi orang tua tipe ini, aspek-aspek kehidupan, aspek pekerjaan, karir, ataupun kekayaan merupakan hal yang lebih penting ketimbang anak mereka sendiri. Orang tua ini cenderung tidak terlihat secara emosional atau praktis dalam kehidupan anak. Baik, selanjutnya itu ada ciri-ciri pola asuh tidak peduli. Pola asuh tidak peduli yang pertama ada kurangnya perhatian terhadap kebutuhan anak. Yang kedua ada tidak ada batasan aturan yang diterapkan kepada anak. Yang ketiga ada komunikasi minimal atau tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada dampak pola tidak peduli, yaitu anak-anak dapat mengalami masalah dengan perkembangan emosional dan sosial, serta memiliki kesulitan dalam mencapai keberhasilan akademis. Baik, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.